Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama kami Rizky Arisandi di channel Home Hobby. Kali ini teman-teman, saya ingin membahas dunia karet bintik, dunia karet-karet yang ada di tenis meja lah pada umumnya. Khususnya itu di karet bintik ya teman-teman. Karet bintik itu unik teman-teman, unik. Dia terbagi ada beberapa ada beberapa jenis karet bintik gitu. Yang umumnya aja itu sebenarnya ada tiga bagian dari karet bintik itu sendiri. Yang pertama itu adalah bintik serang atau pendek. Yang kedua itu bintik medium. Bintik medium itu dia bisa digunakan untuk menyerang dan bisa juga digunakan untuk bertahan. Dan yang ketiga itu adalah bintik bertahan atau bintik panjang. Sering teman-teman juga rumrah lah kita dengar itu dengan kata-kata bintik gondrong teman-teman, bintik panjang. Nah, jadi umumnya itu sebenarnya garisnya itu adalah ada tiga bagian itu sih sebenarnya. Tapi di dalam dunia tenis meja itu selain ada tiga karet bintik tadi, ada yang namanya karet polos, karet licin-licin, maksudnya karet yang normal. Ada juga yang anti spin atau anti power. Anti spin, anti power itu dia cenderung seperti karet yang karet mati teman-teman. Karet mati itu dalam artian karet yang udah lama, kayak karet polos yang udah lama nggak dipakai gitu, yang udah nggak keset lagi gitu. Nah, mirip-mirip itulah kalau anti power itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita enaknya itu kasih contoh ya teman-teman. Kasih contoh yang pertama, saya ingin mengasih contoh ke teman-teman itu bintik serang. Nah, bintik serang tuh modelnya seperti ini nih teman-teman. Kalau yang bisa kelihatan sih. Nah, ini bintik serang. Bintik serang itu dia ada dalam dunia tenis meja tuh banyak teman-teman. Mungkin ada puluhan bahkan ratusan jenis ya karet bintik serang itu, berbagai macam brand. Misalnya brand Butterfly, brand Jola, misalnya kan DHS. Pokoknya mungkin ya teman-teman, hampir semua brand tenis meja itu mengeluarkan produk yang namanya bintik serang. Nah, seperti yang saya pakai ini teman-teman, ini adalah brand dari namanya itu Spectral Red. Nah, ini dari TSP teman-teman. Nah, ini Spectral Red. Ini bintik serang teman-teman, bintik serang. Nah, kemudian ada bintik panjang, bintik medium. Bintik medium itu macam-macam teman-teman. Biasanya itu yang bagus-bagus itu kalau pengalaman saya sih brand dari Dr. Nober ya teman-teman. Itu banyak mengeluarkan bintik yang medium dia teman-teman. Bintik medium itu dia itu namanya medium kan, dia bisa dipakai untuk menyerang, bisa juga dipakai untuk bertahan kayak gitu. Cuman sepengalaman saya, jarang pemain tenis meja itu yang bisa menguasai bintik ini teman-teman, bintik yang medium ini, karena memang sepengetahuan saya, koreksi saya kalau salah ya teman-teman, agak sulit gitu diaplikasikan atau dipakai oleh player itu sendiri atau pemain itu sendiri ya teman-teman. Beda halnya dengan bintik serang. Kalau bintik serang nih banyak teman-teman pemain-pemain yang menggunakan, termasuk pemain-pemain nasional, pemain-pemain atlet nasional kita juga menggunakan. Kalau pemain-pemain dunia juga banyak teman-teman yang menggunakan bintik serang ini, banyak teman-teman. Dan bintik serang ini teman-teman macam-macam dia. Ini contoh, ini juga bintik serang teman-teman. Ini juga bintik serang, dia dari Spinfire teman-teman, kayak gitu. Jadi macam-macam sih teman-teman di tenis meja itu. Kemudian bintik panjang itu ada produk bagus dari anak bangsa ya teman-teman, cuman memang belum standar TTF dia. Itu seperti Jahanam dan lain sebagainya teman-teman. Kalau yang udah
TTF itu banyak juga teman-teman dari panjang. Contohnya kalau panjang itu seperti ini teman-teman. Nah, bintiknya itu dia besar-besar, dan kemudian dia lentur, panjang, bintiknya itu. Nah, teman-teman perhatikan aja dari sini. Nah, itu dia panjang sekali ya teman-teman, dibandingkan dengan yang ini, yang sini juga bintik serang. Nah, kalau bintik serang itu dia kayak pendek sekali teman-teman, pendek sekali. Cuman efeknya ini kalau orang yang tidak bisa, maksudnya jarang untuk melawan karet yang seperti itu, maaf ya teman-teman, saya sambil makan, dia akan kesusahan karena efek dari bintik serang itu dia bolanya cepat teman-teman. Pantulannya tidak tinggi seperti pantulan bola karet normal, karet polos ya teman-teman. Kalau karet polos itu seperti ini teman-teman, ini karet polos. Sama karet polos itu juga teman-teman terdiri dari beberapa brand. Misalnya ini Tenergy kan brandnya Butterfly. Kalau ini dari Gewo, karet Gewo teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Termasuk juga kayu tenis meja teman-teman. Kayu tenis meja itu bermacam-macam teman-teman, dari produk lokal sampai ke luar negeri ya teman-teman. Banyak pokoknya kan tenis meja itu, pokoknya itulah keunikan dan keseruannya tenis meja. Jadi atlet atau player itu menurut saya pribadi dia dituntut untuk mencari senjatanya. Dalam artian senjata itu maksud saya teman-teman adalah batnya atau alat untuk dia bermain tenis meja itu teman-teman. Dia menyesuaikan misalnya dia pemain yang suka menyerang ya, dia pakai karet yang begini, pakai kayu yang begini. Misalnya dia pemain bertahan, dia bakal pakai karet yang begini dan kayu begini teman-teman. Dia menyesuaikan dengan karakter dia sendiri teman-teman. Makanya muncullah bat atau senjata yang menjadi andalan dari si playernya itu sendiri teman-teman. Sehingga kalau menurut saya sih makanya banyak pemain tenis meja itu gonta-ganti dia teman-teman, banyak, tapi nggak semua sih teman-teman ya, sebagian saja yang gonta-ganti karet, gonta-ganti kayu hanya untuk mencari sensasi atau feel yang betul-betul nyaman bagi dia gitu teman-teman. Kembali ke pembahasan kita, bintik dari di bintik panjang ya teman-teman. Kalau bintik panjang itu efeknya tuh teman-teman, dia apalagi bolanya tuh lebih goyang teman-teman, goyang terus, kemudian lebih tajam, biasanya lebih tajam ketika habis di top spin sama lawan dan dia bisa berhasil ngeblok, itu kembalinya itu ke dia lagi, itu bolanya biasanya tajam banget teman-teman. Nah, jadi itu salah satu keunikan dari olahraga tenis meja teman-teman. bintik. Kemudian ada juga anti power itu ya, itulah anti power itu contoh seperti, nah ini anti power teman-teman. Anti power itu ini brand dari Lion ya teman-teman, Lion Mental. Nah, dia karetnya itu teman-teman, karetnya itu kayak apa ya, bisa dibilang kayak karet polos tapi yang udah lama gitu, yang udah mati gitu, kurang lebih seperti itulah. Koreksi lagi ya teman-teman kalau saya salah. Seperti itu, misalnya anggaplah karet kayak begini nih, yang udah lama banget bertahun-tahun kemudian dipakai. Nah, begitulah, seperti itulah anunya itu, karet anti power atau anti spin itu teman-teman, begitu. Kemudian kalau bintik panjang juga, kalau tadi kan ini kan brand anak bangsa teman-teman, yaitu brand Jahanam. Ada juga yang saya pakai ini ya, nih yang kalau saya ingin ikut turnamen yang misalnya tidak boleh menggunakan bat yang karet yang tidak TTF, ya saya menggunakan yang ini teman-teman, produk dari Dawei teman-teman. Nah, ini
Ini bisa masih ikut turnamen yang seperti itu teman-teman, tapi jarang sih teman-teman. Rata-rata sekarang kan bebas-bebas aja gitu ikut turnamen. Yang penting punya bet, karet biasanya tuh bebas aja sih teman-teman. Tapi saya sih saya siapkan 2 aja teman-teman di kayu yang sama kayak gitu. Cuman kalau yang pertandingan bebas ya saya menggunakan yang produk anak dalam negeri ini teman-teman. Kalau yang misalnya mengharuskan untuk yang menggunakan karet standar ITTF, ya saya gunakan yang ini teman-teman, Dawai. Nah ini Dawai karet bintik panjang yang standar teman-teman, yang bisa dipakai untuk bertanding dimanapun lah gitu. Ini enak nih teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan, bintik panjang itu banyak dia. Ada lagi kalau kita bahas teman-teman, bintik panjang itu yang fenomenal di Indonesia itu ada yang namanya bintik proses. Bintik proses itu macam-macam teman-teman. Ada yang berbedak, ada yang berminyak. Pokoknya tujuannya itu ya hanya untuk seru-seruan aja sih teman-teman di kalangan penghobi gitu teman-teman. Kita yang pencinta bintik proses atau bintik non ITTF itu teman-teman, bukan kita paham, kita ngerti gitu. Tidak juga lah kita ingin tuh bakal hebat melebihi atlet nasional ya. Mereka itu kan memang orang-orang terlatih gitu. Kalau kita ini kan hanya sebatas ya olahraga di dalam gang, olahraga di RT gitu kan, hanya seru-seruan saja gitu. Mungkin itu saja sih teman-teman terkait dunia tenis meja gitu. Tapi juga teman-teman ada juga karet polos yang diproses tuh ada teman-teman. Karet polos yang diproses tuh ada. Maksudnya karetnya tuh tapi saya belum banyak dapat referensi ya terkait karet polos proses itu teman-teman, karena saya pernah dengar sekelintingan teman-teman di penghobi tenis meja juga bahwa sebenarnya karet polos yang proses itu juga ada teman-teman. Ya itulah serba-serbinya tenis meja teman-teman. Banyak hal-hal yang menurut saya seru dan wajib kita saling menghormati antara pemain-pemain ini. Jikalau dia memang pemain bintik proses dan lain sebagainya, ya silahkan dia bermain di alurnya dia. Dan teman-teman yang tidak menggunakan bintik proses atau bintik gondrong atau bintik pendek atau apa segala macam itu, silahkan di jalurnya masing-masing gitu. Karena banyak orang mengatakan pemain bintik itu mungkin kurang skill atau bagaimana. Tidak teman-teman, pemain bintik itu tidak mudah untuk menguasai bintik itu, tidak mudah teman-teman. Jangan kira ketika 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan menggunakan bintik udah langsung hebat teman-teman ya. Nonsen itu teman-teman, tidak. Pemain bintik itu juga butuh skill, butuh latihan yang panjang teman-teman, sehingga dia mampu untuk mengendalikan tangannya, mengendalikan kayunya, mengendalikan karetnya teman-teman. Tidak segampang yang orang lihat gitu. Memang mainnya mungkin teman-teman lihat jelek permainannya, seperti orang yang tidak bisa main gitu, cuman kelatak gutuk gitu. Cuman ya itulah tampilannya pemain-pemain bintik seperti itu teman-teman. Seperti itu. Kita tidak bisa mau melihat pemain-pemain yang indah kayak pemain-pemain nasional, misalnya pemain-pemain China, pemain-pemain Jerman, pemain Jepang, pemain Indonesia. Pokoknya pemain-pemain yang menggunakan karet polos itu kan dia betul-betul skillnya diperlihatkan gitu. Indah mainnya, spin sana, spin kanan, spin. Nah, kalau pemain bintik itu keindahannya ya ketika dia mampu
memblok spin dari lawan, mampu mengembalikan spin dari lawan, dan dia tidak mudah mati dalam satu kali pukulan, teman-teman. Itulah keindahan pemain, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, itulah keindahan pemain-pemain bintik kayak gitu. Kita jangan tuntut pemain bintik gak enak dilihat, ya itu versi Anda gitu, versi Anda, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau bagi pemain bintik, ya itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa ketika pemain serang itu menyerang dengan sekencang, sekuat tenaga, spin begitu, dan kita mampu mengembalikan bolanya itu dengan sempurna ke dia kembali gitu, teman-teman. Dan itu adalah sensasinya kalau bagi saya ya, pemain bintik itu luar biasa lah, nggak bisa saya ceritakan dengan kata-kata gitu, teman-teman. Begitulah teman-teman, pemain tenis meja. Mungkin itu aja yang bisa saya berbagi ke teman-teman, cerita ya dunia tenis meja lah, karet bintik, karet polos, karet anti spin, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Bintik Cups Indonesia.